kata Bung Karno, negara itu akan kuat apabila kuat ketahanan pangannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, serumit-rumit apapun kondisi ekonomi dunia, setinggi-tinggi apapun inflasi dunia, orang tetap butuh makan. Di dalam agama juga Rasul pernah mendorong, apabila di tangan kamu ada benih dan kamu tahu besok pagi akan kiamat, maka tanamlah dulu bibit itu. Itu Rasul mengatakan, artinya dari sudut agama juga itu sangat mendorong untuk menjadi pelaku usaha di sektor pertanian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Putra Daulay. Sekarang kita berada di tempat usaha kami di lahan P4S Petani Muda Riau, Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Petani Muda Riau, yang beralamat di Jalan Raja Panjang, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Petani Muda Riau ini berdiri sejak tahun 2014. Itu alhamdulillah sudah 10 tahun yang lalu, dan kita bermetamorfosis, jadi berkembang dari kelompok tani menjadi P4S, Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya, pada tahun 2020. Kelompok itu, Petani Muda Riau itu kelompok taninya. Nah, jadi lanjutan dari kelompok tani itu kita membentuk P4S, Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Jadi setiap P4S biasanya pasti ada kelompok tani, tetapi setiap kelompok tani belum tentu mempunyai P4S. Oke, awal mulanya terbentuk ini adalah berawal dari keresahan kita sebagai generasi muda, di mana banyak generasi pemuda ini yang enggan menjadi pelaku usaha di sektor pertanian. Nah, jadi kita bersama teman-teman Petani Muda Riau berhimpun membentuk suatu wadah namanya Petani Muda Riau, dengan harapan melalui Petani Muda Riau ini kita melakukan edukasi, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan terhadap teman-teman pemuda yang ingin berwirausaha khususnya di sektor pertanian. Inilah filosofi terbentuknya Petani Muda Riau. Komoditi kita ini di Petani Muda Riau ini, komoditi unggulan itu ada cabai rawit, ada jagung manis, ada pare seperti di lahan kita sekarang, di lahan pare, ada timun. Alhamdulillah di sini kita luas lahan yang kita kelola ini ada lebih kurang 10 hektar. 10 hektar yang kita kelola. Kalau untuk pare ini kita selalu merekomendasikan itu kita pakai bibit unggul. Nah, kenapa? Karena dari bibit, dari benih itu 60% menentukan keberhasilan budidaya kita. Nah, makanya kita selalu membeli bibit itu yang F1. Kita langsung beli bibit label di toko yang sudah jelas tersertifikasi. Nah, itu kita semai dahulu. Kita semai, setelah tumbuh dia umur lebih kurang umur 7 sampai 9 hari, sudah berdaun 3-4, itu baru kita pindah ke lapangan. Selama proses penyemaian yang perlu kita perhatikan tentunya dari media persemaiannya, tentu mulai dari tanahnya, komposnya, pupuk kimianya. Nah, itu kita aduk jadi satu, jadi kita semai. Itu biasanya dalam waktu 4-5 hari sudah tumbuh. Nah, 4 hari kemudian di umur 9 hari setelah semai itu sudah bisa pindah tanam. Untuk persiapan lahan seperti yang kita lihat ini, jadi kita traktor dulu. Alhamdulillah kita punya Alsintan, punya traktor roda 4. Kita traktor, kita singkal, kita rotari, digemburkan, baru kita bentuk bedengan seperti ini. Setelah bentuk dalam bentuk bedengan,
kita tabur pupuk dasar, pupuk kandang. Setelah pupuk kandang kita tambah juga nanti pupuk dasarnya, pupuk kimia. Setelah itu kita semprot pakai mikroorganisme untuk menambah kesuburan tanahnya. Baru kita tutup pakai mulsa hitam ini. Mulsa, baru kita lobang, baru proses pindah tanam. Jadi setelah proses pembentukan, biasanya setelah kita bentuk bedengan, itu kita tabur pupuk kandang. Kita tunggu lebih kurang 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu itu baru kita tabur pupuk dasar kimia. Biasanya kita langsung ada yang pakai urea, ada pakai SP36, ada yang kita kalau langsung praktis kita pakai langsung NPK. Kita tabur, semprot mikroorganisme, tutup mulsa. Nah, setelah tutup 1 minggu kita udah bisa tanam. Jadi setelah ditanam, setelah kita pindah tanam, itu kita langsung tabur di sekitar lubang tanam itu namanya siputok. Kita tabur siputok itu untuk antisipasi, dia kan masih sangat muda. Jadi kalau masih sangat muda itu rentan diserang sama siput, dimakan oleh siput di pangkal batangnya mati. Nah, jadi makanya antisipasi kita tabur siputok. Itu setelah tanam tabur siputok supaya aman. Nah, kita siram secara berkala, kita lihat kelembaban tanahnya. Kalau dia mulai kering kita siram, kalau bisa setiap hari disiram. Setelah umur 7 hari itu kita sudah bisa melakukan pemupukan susulan pertama. Biasanya kita pakai NPK Mutiara 1616 pupuk, ya kan? Nah, bisa jadi nanti 1 hari setelah pupuk atau 1 hari sebelum pupuk kita melakukan penyemprotan. Kita lihat apakah ada serangan hama ulat segala macam, kita lakukan penyemprotan anti hama, anti jamur juga supaya tidak jamuran. Terus juga tambah dengan pupuk daun. Kalau pupuk daun itu dia lebih identik terhadap proses pertumbuhan di vegetatif, proses pertumbuhan tanamannya di vegetatif pupuk daun. Nah, tetapi itu ada dampaknya juga. Contoh begini, kalau ibaratnya kita ibaratkan ke manusia, kalau tubuh kita sehat itu untuk terkena demam itu bisa dibilang sangat sedikit. Nah, tanaman juga begitu. Kalau nutrisi unsur hara yang kita berikan cukup, dia akan lebih sehat. Ditambah lagi kita lakukan penyemprotan anti ulat, anti hama, anti jamur. Jadi dia semakin bagus, semakin kokoh, semakin sehat. Nah, kalau untuk di tanaman pare ini yang perlu kita waspadai itu ada 3. Yang pertama itu ulat, yang kedua lalat buah, yang ketiga jamur. Cara mengatasinya sama, disemprot. Nah, kalau ulat kita semprot anti hama, anti ulat. Kalau jamur kita semprot juga anti jamur, supaya ini cara berkala kita rutin nih, per sekali seminggu semprot nih anti jamur. Kalau enggak nanti dia kuning-kuning seperti ini lama-lama naik ke atas. Jadi proses matinya cepat kalau udah kena jamur. Nah, lalat buah juga, dia lalat buah itu suka menyerang ketika sudah tersuntik sekali saja sama lalat buah. Buah kita ini nanti kuning, jadi sehingga tidak bisa dipanen. Setelah mulai proses muncul bunga seperti ini Bang, muncul bunga putik, itu NPK mutiaranya kita ganti menjadi NPK grower. Nah, jadi kandungan K-nya itu lebih tinggi. Kalau saya nggak salah itu sekitar 26% kalau nggak salah. Jadi NPK grower. Nah, jadi kalau tadi NPK mutiara itu 16. Nah, kalau udah untuk buah kita ganti jadi NPK grower. Jadi dia lebih ke merangsang ke untuk pembuahan. Terus pas penyemprotan, untuk penyemprotan pupuknya itu kita ganti pupuknya yang semulanya pupuk untuk daun, kita semprot pupuk untuk pupuk buah. Jadi dopingnya atas bawah. Kenapa? Karena tanaman ini dia banyak proses fotosintesis kan dari dari daun. Makanya selain diserap dari tanah, kita semprot juga dari daun. Jadi supaya terjadi proses fotosintesis.
Wah, ini sangat penting Bang, sangat penting. Kenapa? Yang pertama, kalau istilahnya kita ini lanjaran atau ajirnya, di lanjaran inilah dia akan naik. Nah, di sini dia untuk naik. Nah, kan makanya kita buat seperti ini, jadi terowongan. Jadi nanti ini bertumbuh terus, ini nanti akan ketemu nih. Jadi sehingga buahnya ini kan bergantungan di sini. Jadi selain ini sebagai penopang dia, jadi ini menjadi nilai estetik, jadi keindahan juga. Iya, pengaruh Bang. Dibandingkan dia menjalar ke atas daripada merambat di bawah, itu sangat berpengaruh. Pare ini begitu kita pindah tanam itu 45 hari kemudian kita sudah mulai panen. 1,5 bulan Bang. Kalau untuk pasar, alhamdulillah untuk pare ini sangat potensial Bang. Kenapa? Dari data yang kita terima, yang kita dapat itu, kita baru mampu mensuplai itu 25-30% kebutuhan untuk Provinsi Riau dari produksi dalam negeri. Sementara 70%-nya itu datang dari luar, baik dari Sumatera Utara, Sumatera Barat. Jadi pasar itu masih sangat terbuka lebar. Untuk pemasaran kita itu ada beberapa metode Bang. Yang pertama itu pemasaran kita bisa langsung ke end user. Yang kedua kita ke pedagang pengecer. Dan yang ketiga ke pedagang besar. Jadi kalau sudah buah kita banyak sangat berlimpah, tidak bisa tertampung langsung ke end user sama pengecer, kita lempar ke pedagang besar. Jadi dapat value-nya itu bertingkat-tingkat. Itu kalau ke pengecer, ke user itu bisa lebih mahal. Kalau pedagang pengecer itu lebih murah lagi. Kalau ke pedagang besar itu lebih murah lagi. Tapi kan volumenya besar. Satu batang ini rata-rata itu kita bisa dapat 5 kilo sampai dia mati. 1000 batang lebih kurang 5 ton. Tapi ini kan hitungan matematik ya. Dengan di dunia pertanian, karena tidak selamanya satu batang itu bisa dapat 5 kilo. Kadang mungkin dia hanya dapat 3 kilo. Ya kan? Kadang yang bagus batangnya bisa dapat 6-7 gitu. Makanya kita kasih rank itu rata-rata 5 kilo. Karena satu ini aja, ini mungkin 3 on ada nih, 3 on. Nah, jadi 3 on kita pare ini biasanya bisa sampai 12-15 kali panen Bang. Nah, berarti kalau 15 berarti dapat 15 buah. 15 buah bagi 0,3 berarti lebih kurang 5 kilo Bang. Tapi kalau lagi-lagi di dunia pertanian ini tidak ada ilmu yang pasti Bang, apalagi kadang tergantung serangan hama penyakit, cuaca ekstrim. Tapi disitulah teman-teman petani milenial itu harus lebih adaptif terhadap cuaca dan iklim. Nah, itu bedanya petani milenial. Jadi harus bisa berinovasi. Panen terbanyak itu satu kali panen ya. Satu kali panen itu kemarin kita dapat di angka 350 kilo satu kali panen. Pas panen puncak 350 kilo. Saya selaku Ketua P4S Pemuri, Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Petani Muda Riau, dan juga sebagai Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan juga sebagai Young Ambassador Program YES Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Program YES ini merupakan Youth Entrepreneurship and Support Service, sebuah program dari Kementerian Pertanian bagaimana mengajak anak muda untuk menjadi pelaku usaha di sektor pertanian. Alhamdulillah saya juga sebagai duta untuk yang ambasador di kementerian. Nah, jadi ini termasuk tugas saya juga dari pembina kita di kementerian. Kita mengajak nih kepada teman-teman generasi muda, ayo mau terjun jadi pelaku usaha di sektor pertanian. Jangan takut. Kenapa? Kata Bung Karno, negara itu akan kuat apabila kuat ketahanan pangannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, serumit-rumit apapun kondisi ekonomi dunia, setinggi-tinggi apapun inflasi dunia, orang tetap butuh makan. Nah, jadi tidak ada kata-kata mati untuk sektor pertanian. Yang ketiga, sudah dibuktikan Bang, pada saat pandemi COVID-19, ketika semua sektor itu pertumbuhan negatif ke bawah, satu-satunya sektor yang tumbuh positif di samping kesehatan ya, ini karena ini pandemi kesehatan, adalah sektor pertanian. Dan juga
juga di dalam agama juga Rasul pernah mendorong, apabila di tangan kamu ada benih dan kamu tahu besok pagi akan kiamat, maka tanamlah dulu bibit itu. Itu Rasul mengatakan. Artinya dari sudut agama juga itu sangat mendorong untuk menjadi pelaku usaha di sektor pertanian. Penting jangan takut untuk memulai.